Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Dan perkenalkan, nama saya Sirahmah dengan NIM 22112012002 dari Pendidikan Kimia. Jadi di sini video ini merupakan tugas UAS dari Ibu Dr. Sulistiasna SPD MPD untuk mata kuliah Manajemen dan Administrasi Sekolah. Jadi kita akan bahas mengenai apa sih kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah pendidikan yang ada di masa sekarang ini dan yang akan terjadi di masa mendatang. Karena yang kita tahu kan bahwa perkembangan zaman kita yang kita hadapi saat ini itu sangat pesat dari masa revolusi industri 4.0, kemudian ini sekarang adalah era society 5.0. Maka dari itu untuk tantangan-tantangan pendidikan yang sudah terjadi di masa lalu dan belum diselesaikan dan juga yang akan terjadi di masa mendatang, itu akan kita bahas di sini bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah pendidikan. Jadi untuk video ini akan dibagi dari 3 sesi. Jadi untuk sesi pertama itu ada masalah yang akan yang terjadi di zaman ini, dan kemudian di sesi kedua akan dibahas mengenai kajian literaturnya, data-data yang sekiranya apa sih masalah apa sih yang menyebabkan masalah yang ada di sesi 1 tersebut. Kemudian di sesi terakhir yaitu yang ketiga itu akan dibahas mengenai solusi-solusi dari permasalahan yang tadi yang kita sebutkan di sesi sebelum-sebelumnya. Jadi untuk sesi pertama kita mulai. Sesi pertama yaitu mengenai kita akan bahas masalah yang terjadi terhadap pendidikan Indonesia sekarang itu berdasarkan data ya. Jadi untuk berdasarkan hasil PISA tahun 2022 nanti akan muncul di sini dan di sini itu Indonesia itu mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu 2018. Penurunannya itu terjadi di semua aspek, dari literasinya, kemudian dari matematika dan juga sains itu turun semua. Jadi hal ini juga menandakan bahwa tidak ada terjadi peningkatan di dalam pendidikan kita. Dan juga ya karena pandemi yang terjadi di tahun 2019 itu juga merupakan faktor terbesar yang menurunkan skor PISA tadi. Tetapi seluruh dunia juga turun. Tapi hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan Indonesia itu masih tergolong rendah dibandingkan negara Eropa lain yang angkanya itu 500-an. Tapi di Indonesia sendiri itu baru 300. Dan juga jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN seperti Filipina, Kamboja, Malaysia, dan seterusnya, itu Indonesia berada di peringkat kelima dari 7 negara ASEAN. Itu yang di bawah, yang kedua di bawah itu ada Filipina dan Kamboja. Jadi jika dibandingkan dengan keseluruhan negara ASEAN, Indonesia merupakan tergolong rendah. Apalagi jika dibandingkan dengan dunia. Jadi it's really sad about it. Like we have to change. Jadi maka dari itu kita harus berubah gitu untuk ya tadi meningkatkan. Kemudian kenapa ini jadi rendah itu akan kita bahas di faktor penyebab masalah ini terjadi di sesi kedua. Sesi kedua, jadi kita akan bahas mengenai penyebab kenapa sih terjadinya masalah di sesi pertama tadi. Jadi masalahnya ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu dalam aspek kuantitas, kemudian kualitas, yang ketiga efektivitas, dan yang keempat efisiensi. Jadi yang pertama adalah kuantitas. Kuantitas ini berkaitan dengan pemerataan pendidikan. Jadi untuk di Indonesia sendiri itu pemerataan pendidikan itu masih tergolong tidak merata ya, karena di daerah terpencil seperti 3T itu masih banyak siswa-siswa yang tidak terjangkau oleh sekolah, oleh guru, masih kurang memadai, kurang layak. Dan juga masalah sarana prasarana itu juga merupakan aspek pemerataan pendidikan, dan ya kita mempunyai masalah di sana. Kemudian masalah kualitas. Untuk kualitas sendiri itu berkaitan dengan individunya. Untuk individunya kita berdasarkan hasil survei itu kurang berdaya saing lah, jadi berdaya saing rendah. Sehingga untuk tergantung manusianya gitu nah. Ya, terus lanjut untuk yang ketiga itu masalah efektivitas. Untuk efektivitas sendiri itu berkaitan dengan tujuan pendidikan, tujuan pembelajaran dan semacamnya. Seringnya itu tujuan itu tidak disampaikan, sehingga untuk mengukur keberhasilan atau keefektifan pembelajaran itu tidak bisa diukur karena tidak ada tujuan tadi. Kemudian masalah keempat itu berkaitan dengan efisiensi. Itu berkaitan dengan praktik dan jam pelajaran. Nah, itu juga merupakan salah satu aspek yang menjadi masalah. Meskipun kita ini banyak waktu yang digunakan untuk belajar, kita tahu bahwa rata-rata itu 6-7 jam di sekolah, tetapi output atau hasil pembelajaran itu tidak sesuai dengan apa yang telah kita investasikan, itu waktu tadi. Itu tidak menghasilkan hasil pembelajaran yang seharusnya atau yang sesuai harapan lah. Kemudian terkait kualitas tenaga pendidik juga, kita masih dalam hal ini ya masih kurang. Kemudian
masalah khusus dalam pendidikan, yaitu kesejahteraan guru rendah sehingga yang kualitas tenaga pendidik tadi rendah juga. Kemudian prasarana dan sarana yang rendah, yaitu kurang memadainya, kurang layak dan sebagainya. Kemudian prestasi siswa juga rendah. Kemudian kesempatan pemerataan pendidikan juga rendah, karena yang kita tahu bahwa Indonesia ini tidak kecil, tidak sempit, luas sekali. Jadi untuk pemerataan pendidikan ini belum sepenuhnya merata di semua daerah. Kemudian rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan sekarang. Jadi kita sangat perlu nih untuk mengukur relevansi pendidikan dalam segi metode, apa yang diajarkan itu harus relevan dengan kebutuhan yang ada di masa sekarang ini. Terutama ya kita tahu untuk perkembangan zaman itu semakin pesat, sehingga keterampilan yang dibutuhkan itu pasti berbeda-beda untuk setiap zamannya, sehingga ya karena tidak relevan lagi dengan kebutuhan, sehingga ya pendidikan kita itu tergolong rendah. Kemudian tingginya biaya pendidikan pada beberapa hal seperti seragam, entah buku, itu juga merupakan salah satu yang mahal lah jika tidak digratiskan. Dan kita tahu bahwa pendidikan tinggi itu tidak murah biayanya, dan juga ya seperti itu, sehingga itu juga menjadi masalah yang menyebabkan beberapa kalangan itu tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak, tidak bisa bersaing dengan yang ada di kota dan semacamnya, sehingga untuk pendidikan itu tidak merata, dan secara keseluruhan kita itu rendah lah jadinya, karena ya tadi tidak meratanya dan semacamnya yang menyebabkannya. Kemudian mengenai kurikulum yang terus selalu berubah untuk setiap periode kepemimpinan bangsa, itu pasti terjadi perubahan, entah itu yang menyeluruh ataupun signifikan. Nah itu juga menjadi masalah, karena meskipun tujuannya baik, tapi ketidakkonsistenan itu pasti ya menimbulkan banyak huru-hara di bawah untuk unsur pendidikan seperti kepala sekolah, guru, orang tua siswa, ya bingung dalam penilaiannya, ya karena tadi formatnya itu berbeda-beda, berubah-ubah selalu, jadi bingung. Kemudian ketika mengubah kurikulum juga pasti juga cara belajar selain dari penilaian tadi, itu juga cara mengajarnya itu pasti berubah juga. Terus karena berubah tadi, guru pasti harus diberikan pelatihan terlebih dahulu agar ya bisalah menyesuaikan dengan perubahan tadi, dan tentunya ini tidak akan gratis, tidak menggunakan biaya, dan juga pasti akan meningkatkan biaya, sehingga sangat disayangkan jika terlalu sering merubah kurikulum. Padahal yang kurikulum sebelumnya itu dianggap efektif secara setengah atau waran atau seperempat, tapi diubah menjadi kurikulum yang lebih efektif. Tapi perubahannya itu sangat terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Jadi untuk menyesuaikan itu perlu waktu. Jadi semoga dikonsistenkan. Kemudian kita akan masuk ke sesi ketiga yang akan membahas mengenai solusi apa yang harus kita lakukan untuk menanggulangi permasalahan yang disebutkan pada sesi ini. Itu solusi umum yang dapat kita lakukan untuk mengatasi permasalahan yang tadi kita sebutkan sebelumnya. Untuk solusi pertama itu kita bagi dua. Jadi yang pertama itu ada solusi mikro, dan kemudian solusi kebijakan mikro, yang kemudian solusi kebijakan makro. Untuk yang pertama itu adalah mikro, yaitu yang pertama menaikkan gaji guru serta menjamin kesejahteraannya. Kemudian yang kedua itu seleksi calon guru yang ketat ditambah dengan kualifikasi keahlian guru. Kemudian yang ketiga adalah konsistensi dalam mencapai tujuan kurikulum Merdeka Belajar terbaru ditambah dengan jumlah rasio guru dan siswa yang sepadan. Kemudian yang keempat, memastikan terpenuhinya sarana dan prasarana pembelajaran ditambah dengan pemerataan mutu pendidikan di berbagai daerah. Kemudian yang kelima itu menjamin bahwa setiap lulusan memiliki bidang keahliannya masing-masing ditambah dengan kompetensi dan karakter mahasiswa yang unggul. Kemudian yang keenam adalah penilaian juga melibatkan orang tua, industri, dan masyarakat. Kemudian ada solusi yang kedua, yaitu kebijakan makro. Untuk yang pertama itu adalah manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah yang memberi wewenang pada sekolah untuk merencanakan upaya peningkatan kualitas mereka sendiri secara keseluruhan. Yang kemudian kedua, pendidikan yang berbasis partisipasi masyarakat, community based education, sehingga terjadi interaksi positif antara sekolah dan masyarakat, sekolah sebagai pusat pembelajaran masyarakat. Kemudian yang ketiga itu adalah dengan menggunakan paradigma belajar yang akan membuat peserta didik menjadi manusia berdaya saing dan semacamnya. Kemudian yang keempat adalah pemerintah juga telah mencanangkan pendidikan dengan pendekatan broad based education system atau BBE yang membekali peserta didik agar siap bekerja membangun keluarga sejahtera. Dan mungkin kesimpulannya adalah inovasi dalam dunia pendidikan sebagai solusi atas suatu permasalahan dalam pendidikan. Inovasi atau pembaharuan pendidikan memiliki tantangan tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan dunia pendidikan inovatif. Era digital saat ini termasuk era modern yang mendorong pada pendidik atau guru untuk membantu anak didiknya agar bermoral, menemukan jati diri, dan juga mampu beradaptasi dengan era perubahan yang terjadi di dunia yang berubah secara cepat dan kehidupan yang canggih melalui teknologi. Oleh karena itu, di era digital saat ini mendorong para pendidik
atau guru untuk membantu anak didiknya dengan menggabungkan inovasi manual dan inovasi modern. Seperti yang kita tahu, dalam masa pandemi ini telah kita terapkan itu e-learning. Tentunya hal ini tidak bisa kita tinggalkan saja. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Ya, seperti itulah kita manfaatkan, kita gunakan, kita integrasikan dengan hal-hal yang offline. Jadi hybrid lah untuk ya, pesannya itu saja untuk kedepannya. Semoga pendidikan Indonesia lebih baik lagi, dan seperti kata Meridiana, bahwa pendidikan ini bukan hanya proses transfer knowledge atau transfer informasi, tetapi juga merupakan sebuah proses transformasi bangsa. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya, dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian dan semacamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa lebih baik lagi. Amin.